Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman di channel JK Jaya Kreatif. Di video kali ini saya akan menyambung video yang kemarin. Kita kemarin udah membahas persiapan-persiapan untuk pemijahan ikan lele. Sekarang kita membahas untuk lanjutan kemarin, yaitu adalah kemarin sampai di pembahasan tentang indukan ikan lele, teman-teman ya. Jadi indukan ikan lele itu sangatlah penting, teman-teman ya. Jangan sampai kita itu tidak memperhatikannya, kualitas indukan itu tersebut, karena itu berdampak nanti pada kualitas bibit ikan lelenya. Jadi memang di sini ada beberapa jenis-jenis indukan ikan lele yang layak untuk kita istilahnya mampu di area ekstrim seperti di wilayah Palembang ataupun dan sekitarnya. Jadi seperti itu, kita pentingnya untuk mempelajari teori-teori seperti ini, teman-teman ya. Sebelum kita mempraktekkan, pentingnya teori-teori seperti ini kita mendalami terlebih dahulu supaya kita nanti tidak salah langkah, teman-teman. Kalau sampai kita salah langkah, itu akan berdampak pada diri kita sendiri, menyulitkan diri kita sendiri. Oke teman-teman, langsung aja. Yang kemarin kita pembahasan sampai di indukan jenis indukan lele. Memang ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Jadi indukan ikan lele ini seberapa pengaruh sih sebenarnya untuk di pemijahan ikan lele? Berapa sih persentase untuk keberhasilan atau tidaknya? Itu kalau menurut saya, teman-teman ya, pentingnya indukan ikan lele itu bisa mencapai sampai 70% dari keberhasilan tersebut. Jadi jangan menyepelekan tentang jenis indukan ikan lele ini, karena dia menurut saya dia bisa sampai mencapai 70% tingkat keberhasilannya, teman-teman ya. Jadi kalau kita salah memilih indukan ikan lele, sangat fatal sekali. Nanti kita bisa repot untuk ngurusi anakannya, itu serang penyakit terus seperti itu, teman-teman. Kalau indukannya udah bagus, kualitasnya bagus, insya Allah anaknya nanti bisa tahan banting atau tahan sama penyakit, teman-teman ya. Oke, kita bahas indukan lele yang pertama. Indukan lele ya, itu jenisnya adalah sangkuriang. Oke, yang pertama adalah sangkuriang. Yang nomor dua mutiara. Yang ketiga masamo. Yang keempat dumbo. Yang kelima Burma. Yang keenam Mandalika. Jadi banyak sekali, teman-teman. Ini istilahnya yang baru saya istilahnya ketahui saja, belum lagi yang jenis-jenis yang terbaru mungkin juga ada. Tapi yang biasa ada di tempat kita adalah sangkuriang, mutiara, masamo. Kalau Burma jarang sekali, teman-teman ya. Kalau untuk Mandalika, dumbo ini sepertinya udah sangat langka sekali sekarang, teman-teman ya. Oke, kita bahas satu persatu keunggulan dan kekurangan jenis ikan tersebut. Kita bahas satu persatu. Mungkin nanti ada beberapa yang enggak saya jelaskan karena ya nanti durasinya kepanjangan, teman-teman ya. Intinya kesimpulannya nanti kita dapat indukan mana sih yang terbaik untuk di cuaca ekstrim, teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu jenis sangkuriang.
Sangkuriang. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan dari saya mohon maaf. Tolong teman-teman yang lebih mengetahui tentang indukan tersebut bisa tulis di kolom komentar, kita saling belajar teman-teman ya. Sangkuriang ini berasal dari ikan dumbo, persilangan ikan dumbo ya, persilangan ikan dumbo. Sangkuriang ini adalah generasi maaf, bukan istilah bukan persilangan, adalah generasi ya teman-teman ya, mohon maaf, generasi ikan dumbo F2 untuk indukan betina. Nah, dan F6 dari indukan dumbo jantan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jenis indukan sangkuriang itu generasi awal mulanya ada ikan sangkuriang itu tergenerasi dari ikan dumbo, generasi F2 dan generasi F6. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini asal usul dari sangkuriang. Asal usulnya seperti itu teman-teman. Nah, lalu oke, kita hapus dulu. Nah, lalu berapa kemampuan dia untuk berproduksi telur? Oke teman-teman ya. Jadi dia dalam 1 kilo indukan, dia mampu menghasilkan telur 30 hingga 60 ribu. Jadi seperti itu. 1 kilo indukan ikan sangkuriang mampu menghasilkan telur 30 sampai 60 ribu bibit ikan kalau menetas teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan dia mampu hidup pada suhu sekitar 20 sampai 35 derajat Celcius. Oh maaf, derajat Celcius. Nah, seperti itu. Dia mampu hidup pada 20 hingga 35 derajat Celcius. Itu sedikit keterangan dari indukan sangkuriang seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang indukan ikan dumbo. Oke, kita bahas ikan dumbo. Indukan ikan dumbo. Nah, ikan dumbo ini berasal dari kalau tidak salah itu dari Taiwan. Ikan lele dari Taiwan disilang dengan ikan lele Afrika pada tahun 1985. Kalau tidak salah teman-teman ya, seperti itu. Nah, begitupun dengan kualitas kehidupan untuk tingkat suhunya sama 20 sampai 35 derajat Celcius. FCR-nya apabila bibit nanti dibesarkan itu
hingga 0,8 sampai 1,0 FCR daging yang didapatkan kalau untuk nanti hasil pembesarannya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Indukan Masamo. Indukan Masamo berasal dari silang dengan dumbo. Jadi itu teman-teman ya. Nah, adanya ikan Masamo adalah persilangan antara Afrika dan ikan dumbo. Kelebihan ikan Masamo itu bisa panen lebih cepat. Akan tetapi dia itu kanibalnya pun terlalu tinggi. Oke teman-teman, sehingga FCR rata-rata yang dihasilkan oleh pembesaran dari bibit indukan Masamo itu 0,8. Oke teman ya. Oke, langsung kita lanjut ke satu lagi, yaitu indukan Mutiara. Nah, ini salah satu menurut saya indukan yang paling bagus lah untuk di cuaca-cuaca yang ekstrim, karena dia istilahnya udah teruji sekali teman-teman ya di cuaca-cuaca yang ekstrim. Didapat dari dumbo kali piton kali sangkuriang dan Mesir. Nah, jadi lele mutiara ini, kita teman ya. Jadi lele mutiara ini dia hasil persilangan yang paling lengkap. Maka dari itu dia bisa menimbulkan sifat fisik yang lebih mampu untuk menahan cuaca-cuaca ekstrim, dan dia juga bisa memaksimalkan bentuk fisik yang ada pada ikan-ikan yang lain. Seperti itu teman-teman. Dan lele mutiara ini dia keunggulannya dari 1 kilo indukan bisa menghasilkan anak hingga 40.000 sampai dengan 70.000 telur. Apabila menetas semua, artinya bisa mencapai 40 sampai 70.000 ekor bibit ikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan masih ada lagi keunggulannya yang lain, yaitu ya bibit mutiara itu selain unggul di cuaca yang ekstrim, dia itu mampu hidup pada suhu 15 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Dibandingkan dengan yang jenis-jenis yang lain, dia mampu hidup pada 20 sampai 35 derajat Celcius. Artinya keunggulan fisik, kekuatan fisik lele mutiara ini jauh lebih unggul daripada bibit-bibit yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sementara itu dulu, kita kalau mau memulai pemijahan ikan lele diusahakan kita cari indukan lele berjenis mutiara. Nah, kita di sini saya bukan menjelekkan untuk jenis indukan yang lain, tidak teman-teman ya. Ini sekedar
istilahnya pengalaman saya, dan saya kepingin teman-teman itu juga bisa merasakan tanpa harus mengalami kegagalan-kegagalan yang sudah pernah saya alami. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan ini nanti belum lagi pembahasannya tentang bagaimana sih caranya kita untuk memperpanjang stok untuk indukan kita. Artinya kita itu membuat indukan sendiri. Bagaimana caranya bisa menghasilkan indukan yang juga nggak kalah bagusnya dengan indukan yang pertama tadi. Kalau kita udah punya indukan yang bagus, mutiara misalkan kita udah punya indukan yang bagus, kita mau menciptakan anaknya juga yang bagus, itu nanti ada caranya teman-teman ya, dengan silang-silangan. Nah, nanti kita bahas untuk segmen selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan dan sikap saya yang kurang berkenan pada hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.